Viral, kisah pria tersesat 3 hari di kota Saranjana. Jadi guys, kisah ini tuh lagi viral banget di RJ5 YouTube channel. Saranjana, kota tak kasat mata. Dipercaya oleh sebagian orang nih, itu adalah kota gaib. Tapi yang jadi perdebatan adalah, kenapa nama Saranjana itu ada di sebuah peta tahun 1800-an. Alfian namanya. Saat itu dia lagi pengen nih pesta tahun baru sama bosnya sama klub motornya. Mereka berencana untuk tahun baruan di Pulau Sambergelap. Jalanlah tuh mereka naik motor masing-masing pada touring tuh. Di tengah jalan tiba-tiba salah satu teman Alfian ini keserempet sama mobil. Jatuh lah tuh temennya. Berusaha untuk dikejar tuh mobilnya nyerempet tapi nggak dapet. Setelah ditanya untung temennya nggak apa-apa. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Sampailah tuh mereka di pantai Sarangtiung. Jadi nih dari bosnya Alfian dapat mandat nanti mereka dibagi jadi 5 atau 6 kelompok. Dimana masing-masing itu naik speedboat untuk nyebrang lagi tuh ke Pulau Sambergelap tersebut. Alfian ada di kelompok terakhir bersama 4 orang lainnya. Sambil nunggu speedboat itu, dia ngobrol-ngobrol dulu lah tuh sama si supir dari speedboat. Yang kalau menurut Alfian, ini orang kok rada-rada soto ya. Tapi sama Alfian pun masih dibiarkan aja lah. Maklum mungkin, bapak-bapak. Masuk tuh kelompok terakhir, jalan lah tuh speedboat dari kelompok Alfian. Jalan, akhirnya masuk ke waktu maghrib. Nah di situ, mereka sempat melihat ada sorotan lampu cahaya. Alfian sempat bilang ke supir speedboat, "Pak, itu lampu dari pulau ya?" "Oh bukan, itu lampu kargo. Lampu pulau itu masih ada yang di depan." Oh ya udah, Alfian kan nggak tahu jalan tuh. Mereka jalan lagi lah tuh naik speedboat tersebut. Nah tiba-tiba ada lampu tuh yang akhirnya supir speedboat bilang itu pasti lampu dari pulau. Akhirnya mereka kejar lah tuh. Tapi kok dikejar-kejar lampunya tuh nggak dapet. Sampai akhirnya nih lama gitu ya. Dapet dan ternyata itu adalah lampu dari kapal. Si Alfian langsung marah-marah tuh sama supir speedboatnya. "Pak gimana sih? Ini lampu kapal kenapa dikejar-kejar dari tadi? Kita jadi nyasar deh." Mereka sudah lebih dari 3 jam tuh. Harusnya sampai dari waktu yang sudah ditentukan. Karena malam semakin larut, akhirnya si supir speedboat bilang, "Udahlah, kita tarik jangkar dulu aja kali di sini ya, daripada nanti kita makin nyasar." Ya udah, akhirnya mereka pun memutuskan untuk bermalam di lautan lepas. Dan di malam itu juga, Alfian bermimpi didatangi oleh sosok cewek seperti ratu, tapi cantik. Semuanya itu berpakaian hijau dengan selendangnya. Cewek cantik pakai baju hijau itu seakan-akan pengen ngajak Alfian gitu loh untuk ke dekat dirinya, tapi Alfian menolaknya. Siapa di sini yang suka baca buku horor yang bisa bikin kalian merinding? Dan juga adrenalin itu rasanya jadi tertantang. Kalian harus banget nih beli buku novel kedua gua yang judulnya Pengantin Setan, di mana isinya itu cerita-cerita viral yang selama ini ada di RJ5. Nah, salah satu kisahnya adalah kisah Pengantin Setan, di mana narasumber ini ya baru cerita detail, makanya gue taruh ada di novel. Di video itu masih banyak yang belum lengkapnya. Jadi, kalau kalian pengen merinding, langsung aja beli novel Pengantin Setan. Kebetulan lagi pre-order sisa 7 hari lagi. Kalian kalau ikut beli pre-order itu bakal dapat bonus, yaitu diskon yang nanti nggak akan ada lagi tuh di luar pre-order. Harganya bakal normal lagi. Langsung aja beli, gampang di Tokped, di Shopee. Semuanya udah ada online, tinggal pesen aja. Linknya ada di bio. Yuk, merinding bersama Pengantin Setan. Buat kalian yang ikut pre-order novel Pengantin Setan, bakal ada 5 orang beruntung yang dapetin merchandise eksklusif dari RJ5. Jadi, langsung aja ikutan pre-order novel Pengantin Setan. Lanjut di pagi harinya, akhirnya baru ketahuan tuh bensin di kapal itu sisanya tinggal sedikit. Alfian pengen berantem tuh sama sang supir ya, karena merasa kesal ya dengan ngeyelnya sang supir tersebut. Tapi dipikir-pikir nggak ada gunanya ya, berantem ngapain, yang penting mereka itu bisa sampai ke tujuan kembali. Jalanlah tuh speedboat mereka, ternyata mogok di lautan. Akhirnya mereka ada yang baca doa, tawasulan, ada yang dayung sendiri pakai tangan, berharap segera bertemu dengan kapal lainnya. Ternyata nih, sampai malam tiba, gak ketemu sama kapal manapun yang ada. Di malam ini, kembali Alfian bermimpi, dia itu datang ke sebuah kota yang megah banget gitu ya, transportasinya, terus gedung-gedung bertingkat tinggi, yang Alfian itu gak pernah lihat ada kota mana yang dia pernah datangi itu kayak gitu. Orang-orangnya pun rapi-rapi semua, pakai jas ya, lalu lalang seperti orang sibuk, orang-orang kaya gitulah.
Dan Alfian pun terbangun dari mimpinya. Alfian masih belum sadar ya kalau mereka itu tersesat terombang-ambing di lautan dekat dengan kota yang disebut Saranjana. Inilah hari pertama mereka tersesat. Gimana? Lanjut ke part 2?